Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji syukur kami aturkan kepadamu. Kami kau ajak untuk mengenal diri kami sendiri. Mengenal hidup kami. Mengenal diri kami sebagai cara Engkau mendidik dan membentuk diri kami. Bantu kami ya Tuhan untuk tidak mencari, menemukan dan menuntut tanda-tanda dari surga kecuali diri kami sendiri dan Yesus sendiri, Sang Juru Selamat, Sang Penebus, Sang Penyelamat. Amin. Para saudara, hari ini dalam bacaan pertama dari surat Yakobus mengingatkan kita bagaimana kita bisa mengelola penderitaan dan salib itu. Bagaimana kita memahami bahwa salib penderitaan adalah cara Tuhan untuk mendidik kita. Sekali lagi, cara Tuhan untuk mendidik kita, untuk membentuk kita lewat peristiwa-peristiwa salib, penderitaan, masalah, problem kehidupan. Kita seringkali mengeluh, kita seringkali marah bahkan, mengapa harus terjadi pada saya. Tetapi itu adalah cara yang secara tidak langsung Tuhan mau mendidik kita. Siapakah Tuhan itu dalam penderitaan kita itu? Karena itulah maka saudaraku, dengan penderitaan dan salib itu kita dididik untuk apa? Untuk menjadi tekun, menjadi memahami bahwa ada kesalahan, ada kekurangan, ada keterbatasan yang harus dikembangkan, yang harus diselesaikan. Entah itu kesalahan dari orang tua kita atau nenek moyang kita yang berakibat kepada diri kita masing-masing. Dan kita harus mohon kepada Tuhan untuk pengampunan, belas kasihan kepada Tuhan karena keberdosaan dan kesalahan kita. Karena itulah saudaraku terkasih dalam Kristus. Mari kita lihat dalam Mazmur 119 dikatakan bahwa Tuhan mendidik kita lewat penderitaan. Tuhan membentuk kita lewat penderitaan. Sehingga kita tahu bahwa kita perlu dan harus membentuk diri kita menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang tekun, pribadi yang kuat di dalam penderitaan yang kita alami itu. Apakah kita bisa melihat seperti itu? Kata seperti Santo Yakobus bilang, itulah sekali lagi cara Tuhan mendidik, membentuk kita untuk menjadi pribadi yang kuat, dewasa, yang tangguh lewat penderitaan. Di dalam penderitaan itu, dalam kegelapan itu ada terang cahaya yang harus kita jalani, yang harus kita terima, yang harus kita hidupi. Dan itu pula membuat kita menjadi mengerti siapakah kita itu. Ya. Menjadi mengerti rencana-rencana Tuhan, hukum-hukum Tuhan yang terjadi pada kita. Sehingga kita dapat menjalankan segalanya dengan baik. Dan hari ini juga dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana orang Yahudi meminta tanda dari surga. Dan Yesus mengatakan, dan mereka tidak mengerti bahwa dirinya adalah tanda dari surga yang berharga. Yesus sendiri adalah tanda dari surga, dari langit yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya, supaya kita dapat menjalankan segalanya dengan baik. Yesus adalah tanda. Dan kita pun, diriku, diri Anda, itu juga tanda dari surga. Hal kecil misalnya, bukan kecil, tapi hal yang mendasar. Coba lihat, Bapak Ibu kita. Karena cinta, lalu sperma dan indung telur bersatu. Membentuk diri kita dari bayi, dari kepala, mata, telinga, hidung, selimut, semua komplit yang bahagia. Itu juga tanda dari surga. Jangan lupa. Ya, kita berharga, kita mulia. Kita mempunyai pikiran, kita punya perasaan, kita punya kehendak. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu juga suatu tanda dari surga yang sering kali kita lupakan. Seandainya kita melihat itu sebagai tanda dari surga, pasti kita akan bersyukur dan berterima kasih. Semoga Tuhan memberkati Anda,
Tanda dari surga itu yang diminta oleh orang Yahudi adalah diri kita masing-masing, terlebih Kristus sendiri yang lahir lewat rahim Bunda Maria. Wah, itu luar biasa. Yang lahir dari rahim Bunda Maria. Maria memberi bagian dia membentuk rencana Allah karena Roh Kudus itu dalam rahimnya. Pikiran, perasaan, kehendak, kemanusiaan Yesus. Itulah tanda dari surga. Tuhan memberkati Anda kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.